Kalau kita mau berjalan menuju puncak, jalan itu mendaki. Tidak ada jalan ke puncak yang menurun. Kalau ada jalan ke puncak yang menurun, saya pengen lewat jalan itu. Semua orang naik gunung juga nggak nyaman. Siapa yang nyaman naik gunung? Bro jawab pasti rame banget ya. Bro jawab pasti rame banget ya. Kalau apa yang perlu jawab, jangan di counter Bapak Ibu. Barangkali memang dia begitu ya. Dan saya tahu Mas Anies ini saya tahu lagi jalanin strategi paling andalannya. Mas Anies tuh jago banget ngomong, omongannya dibahas semua. Jago banget bro, dari pilkada. Orang ngetawain DP0. DP0 tuh jadi bahan pembahasan TV. Betul. Orang ngomongin OKOC, lawan-lawannya mesti ingat itu tuh jagonya Mas Anies. Ada contohnya tidak? Saya bisa jamin dia tidak akan bisa memunculkan fakta atas pernyataan yang diungkapkan. Terus kelompok mahasiswa berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi rumah DP 0 rupiah. Pengunjuk rasa menuntut KPK membongkar beberapa dugaan kasus korupsi yang terjadi di dalam Pemprov DKI Jakarta. Beberapa di antaranya adalah dugaan kasus korupsi rumah DP 0 rupiah, TGUPP, dan kasus lahan tanah GOR. Untuk mendesak KPK agar segera tangkap Anies. Karena menurut kajian-kajian dan analisa yang kami kaji selama ini, bahwa Gubernur DKI Jakarta banyak mempunyai kasus-kasus yang saat ini belum dibongkar oleh KPK. Kami yakin pernyataan-pernyataan itu akan bisa dibatalkan dengan kenyataan. Pernyataan dibalas dengan pernyataan hanya menjadi debat berkepanjangan. Tapi kalau pernyataan ditangkis dengan kenyataan, dia akan bisa menguak fakta yang sebenarnya tersembunyi. Tapi Mas Anies, menurut saya, kalau Mas Anies boring lah, nggak ada lucu-lucunya itu orang. Dia nggak tahu pop culture, dia nggak tahu apa-apa lah. Oke. Ya, orangnya sih cengengesan. Orangnya mungkin dibanding 3 yang lain, mungkin Mas Anies yang paling oke untuk dicela-cela. Sure. Untuk dihajar, di roast tuh mungkin dia paling oke. Sebenarnya Pak, saya nyiapin buat roasting Bapak tuh durasinya 1 jam. Terus? Tapi saya bawain sedikit aja, nggak nyampe selesai. Biar kayak program Bapak, banyak yang nggak selesai. Pak, tapi kalau ketemu gubernur itu nggak bisa kayak ketemu orang biasa. Nyapanya tuh beda. Kalau sama gubernur tuh nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Berkat kehebatan dan kecerdasannya, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014. Betul ya Pak ya? Meskipun akhirnya di reshuffle. Nggak apa-apa ya Pak ya? Dan masyarakat banyak yang nggak tahu bahwa ketika di reshuffle, Pak Jokowi menawarkan jabatan baru. Tapi Pak Anies nggak ambil. Kenapa Pak? Nggak siap dipecat 2 kali. Pak, kalau Bapak bisa membangun stadion megah, kenapa Bapak nggak bisa ngebangun kepercayaan masyarakat, Pak? Panji Pragiwaksono terang-terangan menyebut tak ingin Anies Baswedan maju jadi capres di Pilpres 2024. Padahal Panji pernah menjadi jubir Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017. Tidak, kata Panji di channel YouTube Komisi.co. Panji juga menjelaskan sedikitnya pandangannya terkait kebijakan Anies selama memimpin Jakarta. Ia menyebut kecewa karena ada program yang tidak sesuai dengan janji Anies seperti yang dijanjikannya saat kampanye Pilgub DKI. Kalau kecewa sih ada, bukan nggak seneng. Suka programnya, kecewa karena nggak jalan. Misalkan rumah DP 0%, lalu OKOC. Kayaknya prinsipnya kalau memang perlu dilakukan, perjuangin aja dulu. Belum tahu bisa apa enggak. Bahasa aslinya, lempar dulu ajalah, kita lihat nanti, terangnya. DP 0% kan ketahan di pusat. Karena untuk membuat perumahan komersil dan pemerintah pusatnya mau atau mengizinkan pemerintah pusat harus ikut terlibat dalam penentuan harga. Dan itu harus ada undang-undang yang dibenerin. Itu yang agak susah, tambahnya. Selain itu, ia juga mengkritik program OKOC tidak jalan, yang terbentur masalah birokrasi dan terjadi lempar tanggung jawab di atasnya. Kalau OKOC lebih kecewa, karena menurut gosip yang saya dengar, ada kebingungan soal kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap ini itulah.
Apalagi sejak Bang Sandiaga Uno mundur karena waktu itu pengen jadi cawapresnya Prabowo Subianto. Ini gengnya siapa nih yang mau ngurus? Kan sebenarnya bagus, satu kecamatan satu sentra kewirausahaan. Gue malah menyediakan diri kalau butuh fasilitator. Gue dengan senang hati, pungkasnya. Selanjutnya ia juga mengomentari program rumah DP 0%. Sebenarnya lebih mudah diimplementasikan bila Anies berhasil jadi presiden. Sebenarnya salah satu cara kalau DP 0% itu bisa jalan kalau dia, Anies, jadi presiden. Tapi kan berantemnya kan susah, karena tahu kan bohir-bohir perumahan seperti apa tutupnya. Bukan kali ini saja, Panji mengkritik Anies Baswedan pada November tahun lalu. Panji juga mengkritisi Anies. Dukungan untuk Anies Baswedan maju jadi capres dalam pemilihan presiden 2024 semakin gencar. Meski begitu, Panji Pragiwaksono justru memiliki pendapat sebaliknya. Seperti diketahui, Panji Pragiwaksono merupakan salah satu juru bicara atau jubir tim pemenangan Anies Sandiaga pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017. Dulunya menjadi jubir Anies Baswedan, Panji secara tegas mengatakan tidak setuju Anies Baswedan maju Capres 2024. Stand-up komedian yang kini merintis karir di New York, Amerika Serikat itu sudah memberikan pendapatnya di beberapa momen. Salah satunya saat ia tampil di salah satu video YouTube Plus 26 kala itu. Anda 2024 masih sama Mas Abe, ujar host Plus 26. Saya nggak setuju dia maju presiden. Soalnya Pak, iya benar, saya sudah bikin pernyataan terbuka. Saya sudah ngomong, saya bahkan bilang sama dia langsung. Saya kalau boleh milih, Bapak mending nggak usah nyapres, jawab Panji. Saat ditanya lebih lanjut oleh host mengapa ia tak setuju, Panji menerangkan alasannya. Ia bahkan menyarankan Anies Baswedan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta kembali. Mending jadi gubernur lagi aja periode kedua. Saya tuh percaya jadi gubernur itu nggak bisa satu periode. Kalau cuma satu periode nggak beres programnya, ungkapnya. Sementara itu, hasil survei Populi Center menunjukkan ada 12 program kerja Anies Baswedan yang dinilai buruk oleh warga Jakarta selama Anies memimpin ibu kota. Terdapat 12 program yang mendapatkan penilaian negatif atau buruk, yakni program dengan kepuasan di bawah 60%, ujar peneliti Populi Center Dimas Ramadan, Sabtu 22 Oktober 2022 lalu. Hasil tersebut diketahui dari jawaban responden atas pertanyaan penilaian terhadap program pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama masa kepemimpinan Anies Baswedan. Adapun 12 program itu, yakni penanganan banjir dengan tingkat kepuasan 58,7%, pembangunan tanggul pengaman pantai 57,7%, penambahan 8 lokasi pembangunan rusun 57,1%, dan pembangunan Taman Benyamin Sueb 55,8%. Kemudian naturalisasi sungai 55%, penataan PKL Tanah Abang 55%, peningkatan fasilitas kepelabuhan 53,9%, sumur resapan 53,2%, Jackpreneur atau OKOC 45,5%, reklamasi Pantai Utara Jakarta 42,7%, serta pelaksanaan Formula E 42,7%. Untuk program rumah DP 0 sebesar 33,3%, kata Dimas. Dimas pun menjelaskan alasan tingkat kepuasan di bawah 60% ditentukan untuk menyatakan bahwa program tersebut masuk kategori buruk. Kami merasa tidak confident mengatakan angka 50-an% sebagai ekspresi kepuasan. Bahkan dalam skema approval rating, angka psikologis yang dianggap baik atau bagus ialah 70%. Namun tidak semua orang paham tentang approval rating, jelas Dimas.
Sehingga kami mempertimbangkan pengukuran yang lebih mudah dimengerti masyarakat luas, yaitu bahwa angka 6 atau 60% merupakan angka moderat untuk menentukan apakah seseorang atau sebuah program berkinerja baik atau tidak baik, pungkasnya.